Saya lagi di patung Bunda Maria di Nazaret. Mau menyampaikan pesan kepada Saudara Daniel Mananta. Jangan ikut-ikut pola pikir UAS, bro. Jangan, sekali kami peringatkan, jangan ikut-ikutan pola pikir UAS. Oke, bro Daniel. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Melatok. Puji Tuhan, saya kembali lagi ke tempat ini. Beberapa tahun yang lalu saya ada di kota ini, yaitu kota Nazaret, saudara-saudara. Dan persis di patung yang sama, di bawah patung Bunda Maria atau Ibu Maria. Saudara-saudara, di kota Nazaret ada satu-satunya Nazaret di Israel, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan ini patung yang keren, ya. Iya, patung yang keren. Saya memang sengaja memulai dengan patung Ibu Maria karena wow, saya ada di Israel, tetapi saya mendengar ada berita di media sosial, komentar Bro Daniel Mananta yang kemudian rame diperbincangkan oleh YouTuber Kristen maupun yang non Kristen, kan gitu. Nah, saya perlu informasikan lagi bahwa sementara ini kami ada di rumah dari Ibu Maria yang sekarang menjadi gereja, ya. Saya akan memberi keterangan beberapa karena berkaitan dengan patung-patung, kan. Iya, saudara lihat di gereja itu paling tinggi di sana ada patung, ya. Itu patung Tuhan Yesus. Ya. Patung Tuhan Yesus yang paling atas, iya. Itu patung Tuhan Yesus yang paling atas, saudara-saudara. Yang paling atas patung Tuhan Yesus yang ini malaikat Gabriel, yang ini Ibu Maria, yang ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Oke, saudara-saudara. Dan memang ini kalau gereja-gereja yang ada di Israel, ya, saudara-saudara, itu kebanyakan memang dikontrol oleh gereja Katolik, ya. Jadi semua gereja-gereja yang ada di Yerusalem, saya mau di sekitar patung Ibu Maria, ya, jadi semuanya dikontrol oleh Katolik, saudara-saudara. Maka jangan heran bahwa seperti gereja-gereja Katolik kebanyakan bahwa memang patung itu menjadi bagian dari gereja-gereja Katolik, baik patung Ibu Maria, patung Tuhan Yesus, atau patung dari rasul-rasul seperti Santo Petrus, Paulus, dan lain sebagainya. Nah, menarik bahwa saya nonton apa yang Daniel Mananta sampaikan, ya. Saya lihat kalau Daniel Mananta mungkin maksud dan tujuannya baik, ya, mau mengingatkan orang Kristen supaya jangan membuat patung untuk disembah, ya. Itu yang dimaksudkan mungkin oleh Daniel Mananta. Tetapi kemudian menjadi soal di sana karena yang pertama, videonya Daniel Mananta itu dia berkata bahwa dia sama dengan UAS. Artinya dia punya pandangan sama dengan UAS seputaran patung, salib, dan lain sebagainya. Di mana pernah viral, kita tahu bahwa UAS mengatakan ada jin kafir, ya, di salib. Lalu si Daniel Mananta pakai istilah unclean spirit. Satu bilang roh jin kafir, satu bilang roh jahat, dan lain sebagainya. Saya rasa kalau Daniel mau memberi masukan, ya, untuk jangan sembah patung, saya pikir orang Kristen tidak ada yang sembah patung, ya. Bahkan kalau saudara tanya orang-orang Katolik sekalipun, saya
punya kenalan banyak dengan rohaniwan Katolik, dan mereka tidak menyembah patung, saudara-saudara. Mereka buat patung bukan tujuan untuk disembah. Karena kalau sekalipun patung mereka dirusak, ya, bahkan bukan hanya gereja Katolik ya, kami Protestan pun kalau mau buat patung ya di gereja bukan untuk disembah, seperti hanya sebagai aksesoris gerejawi atau di gereja, saya pikir tidak ada masalah ya saudara-saudara, bahwa kami melakukan itu bukan untuk menyembah. Nah, banyak kali orang menuduh orang Katolik menyembah patung, tetapi kalau mau lebih paham apakah orang Katolik itu menyembah patung atau tidak, Anda harus mendengar penjelasan dari pemimpin Katolik, rohaniwan Katolik, ya, apakah tujuan pembuatan patung itu untuk disembah. Saya sudah dengar banyak rohaniwan Katolik menjelaskan itu, bahwa mereka tidak bermaksud membuat patung untuk disembah, ya. Karena kalau mau ngomong patung misalnya ya, ini ya patung Ibu Maria, atau yang di atas sana patung Tuhan Yesus yang besar, paling tinggi itu sebagai kepala gereja gitu ya. Di tangannya ada tulisan, ada Alfa Omega di sana ya, yang awal dan yang akhir. Tidak sama sekali pembuatan patung untuk disembah, itu tidak ada. Nah, maksud saya begini, kalau Daniel Mananta memaksudkan untuk jangan buat patung untuk disembah, saya pikir ya memang Alkitab mengajarkan begitu ya. Sebab di 10 hukum Allah saja ada jelas ya, jangan membuat patung berupa apapun untuk disembah. Yang dilarang itu buat patung untuk disembah. Kalau buat patung hanya aksesoris tidak masalah. Dan kelihatannya itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Katolik, yaitu mereka buat patung bukan untuk disembah, ya. Nah, jadi kalau Daniel Mananta mengatakan bahwa dia sama dengan UAS, nah kalau UAS itu saya lihat memang lebih kepada menghakimi ya, menuduh bahwa seolah-olah patung-patung yang ada di gereja, entah gereja Katolik, Ortodoks, Protestan, ya, atau patung-patung yang lain dibuat oleh kami orang Kristen Katolik untuk disembah. Itu sama sekali tidak. Saya juga pernah mengkhotbahkan 10 hukum Allah, bahkan saya tahu video saya viral, lalu ada orang yang salah artikan seolah-olah saya menyerang orang Katolik. Oh, tidak demikian. Saya sedang membahas 10 hukum Allah, dan di 10 hukum Allah itu dengan jelas ya, bahwa hukum kedua jangan membuat patung berupa apapun untuk disembah. Kalau patung seperti aksesoris begini nggak ada masalah. Tidak ada orang Kristen atau orang Katolik. Ini kembali kepada penjelasan yang sudah bertebaran luas di media sosial dari rohaniwan Katolik, bahwa tidak ada tujuan orang Katolik bikin patung untuk disembah. Sekali lagi tidak ada itu ya. Jadi kalau Daniel Mananta bilang dia sama dengan Abdul Somad, nah itu yang soal, bahwa Abdul Somad itu menuduh seolah-olah kita menyembah patung, atau maksudnya seolah-olah orang Kristen itu, entah Kristen atau Katolik, menyembah salib atau menyembah patung, entah patung Tuhan Yesus, patung Ibu Maria. Sekali lagi tidak ya. Dan harusnya Daniel bilang aja, lu kasih masukan, lu gak usah bawa nama UAS gitu loh, saudara Daniel Mananta. Kamu bawa nama UAS itu memberi kesan bahwa niat hatimu sama kayak UAS, kira-kira begitu. Selain pandanganmu, bisa jadi niat hatimu menuduh juga, itu yang masalah. Saya semoga tidak loh ya Daniel Mananta. Sebab saya lihat penjelasan kamu, kelihatannya maksudmu bagus. Saya juga pernah mengkhotbahkan hal yang sama. Tetapi kita hanya sifatnya mengingatkan saja, jangan bawa-bawa nama UAS segala macam yang akhirnya orang bisa berasumsi, wah kamu kok mulai podcast sama UAS dan lain sebagainya, kok jadinya kamu sehati sama UAS, sepikir sama UAS di dalam hal menuduh Kristen menyembah patung, atau di dalam patung itu ada spirit. Patung itu tidak ada spirit apa-apa, kecuali
memang patung itu dijadikan berhala. Nah, itu bisa, setan bisa tunggangi patung apapun. Tetapi faktanya bahwa di dalam Kristen maupun Katolik, seperti yang saya tekankan tadi, tidak ada penyembahan kepada patung. Patung kami tidak jadikan sebagai berhala. Ya, sekali lagi patung hanya aksesoris-aksesoris. Dan soal kitab Nabi Yesaya yang dipakai oleh Daniel pun, saya pikir itu harus mendengarkan penjelasan yang lebih baik. Tapi saya tidak mau lebih jauh di situ. Ini kebetulan saya ada di sekitar Nazaret, gereja yang dipenuhi patung-patung di dalam, di luar. Ya, tapi sekali lagi tidak ada kami yang diajarkan menyembah patung, karena itu tidak boleh bagi kami. Jadi saudara Daniel Mananta, masukan Anda sebenarnya mungkin tujuan baik, tapi karena Anda bilang Anda seperti UAS, nah itu yang tidak baik di situ menurut saya. Karena UAS itu sifatnya menuduh sekali, ya. Kita tidak menuduh, kita menjelaskan, mengingatkan, ya. Kalau sudah seperti UAS itu sudah kategori penistaan sebenarnya dulu, tapi kita nggak tahu lah gimana, tidak diproses dan lain sebagainya kan. Jadi pesan saya sebagai hamba Tuhan Yesus, saya Pendeta Mel Atok, menyampaikan ini kepada Bro Daniel Mananta, mungkin lebih waspada dalam mengeluarkan statement-statement, sehingga Anda tidak dianggap bersehati dengan kelompok atau orang-orang yang pernah menista iman dari orang Kristen. Ya bro ya, saya yakin kok bro cinta Kristus kok. Saya yakin bro cinta Tuhan Yesus, bro punya maksud baik. Dan buat orang Kristen memang patung kita tidak boleh sembah ya. Kita buat patung hanya aksesoris saja, ya penggambaran-penggambaran saja, tetapi bukan untuk disembah. Baik kita yang Katolik, baik kita yang Protestan, pasti sepakat dengan hal itu. Oleh karena itu, saya Pendeta Mel Atok dari kota Nazaret, dari tempat Gereja Kabar Gembira namanya ya. Ini gereja di mana Ibu Maria menerima informasi tentang kehamilannya, menyampaikan ini kiranya memberkati. Sekali lagi, orang Kristen tidak sembah patung seperti yang dimaksudkan atau dituduhkan oleh UAS, dan patung tidak akan ada roh jahat, unclean spirit sepanjang tidak disembah, ya. Jadi tidak ada yang menyembah. Makanya saya justru menikmati sekali keindahan patung-patung ini, ya. Saya menikmati sekali keindahan patung, ya. Di sini tidak ada masalah ukiran-ukiran, ya. Penggambaran-penggambaran, di sini ada gambar-gambar Ibu Maria menggendong Tuhan Yesus, ya, dan lain sebagainya dari berbagai versi, ya. Ada versi Belarus, ada versi Bulgaria, versi Itali, versi Prancis, versi Ethiopia, dan saya akan tunjukkan versi Indonesia juga ya. Saya akan cari dulu versi Indonesia cepat ya, sebelum saya tutup video ini. Informasi aja buat saudara-saudara semua. Ya, ada versi Cesia, Italia, apa nih, Honduras ya, Honduras, Ecuador. Sadar. Jadi Yesus ya, artinya Christian or for all nation, like that. The meaning is that, like that, right, buddy? Philippines. For all the day to day, you can take pictures completely freely where we are, in the churches, everywhere. So Philippines, Ukraine. Ukraine. Oh, bukan hanya Pak. Ya. Apa nih? Honduras ini apa? Honduras. Bolivia, pokoknya sudah. Irak, ya. Irak. Ada versi Honduras, ada versi Bolivia. Kali ini versi yang aslinya ya. Nazaret. Iya. Oke, kita lanjut. Indonesia mana? Wow. Ini versi Vatikan. Ini versi Irlandia ini ya. Irlandia, Armenia, Mesir, ya.
bahkan ada versi Singapura, versi India, ya, versi Romania. Nanti baru saya kasih tanggapan sedikit ya. Versi Uruguay, ini versi Uruguay. Dan Iya. saudara-saudara, Dan inilah versi Indonesia. Jadi seperti pakai pakaian Jawa begitu ya. Saudara lihat di situ. Lalu ada Makedonia, ada Slovenia di sini. Ya. Bahkan ada semua negara sampai ujung sana ya. Saya hanya mau kasih tahu kenapa itu ada, hanya mau kasih tahu bahwa Ibu Maria cuma satu yang dari Nazaret. Cuman penggambaran ini di sekitar rumah Ibu Maria menerima kabar ini adalah bahwa hanya mau kasih tahu Tuhan Yesus itu milik segala bangsa. Dan kalau Anda baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36, Alkitab berkata dia Tuhan semua orang. Jadi sekali lagi patung-patung ini, ukiran-ukiran ini bukan untuk disembah, tetapi hanya untuk menggambarkan, dan ini bentuk penginjilan juga sebenarnya melalui ukiran ya Pak Pendeta Thomas ya. Betul. Kita melalui ukiran juga kita bisa menginjil Pak ya. Bisa, Pak. Bisa menginjil. Jadi bukan untuk disembah. Bukan untuk disembah. Ini seorang dokter teologi yang ada di rombongan kami. Jadi saya menanyakan kalau ini master teologi, haleluya. Ini dokter teologi, nah, ini sarjana teologi saja. Gak ada masalah, tapi kita saling melengkapi dalam rombongan ini ya. Dan sekali lagi itulah cara tujuan utama pembuat ukiran, patung dan lain sebagainya, hanya untuk memberitakan Kristus kepada dunia, bukan untuk disembah. Jadi Bro Daniel Mananta, kiranya masukan kami bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi, kalau mau komentar jangan pakai nama UAS, nanti repot, karena tujuan UAS itu menghakimi dan kelihatan sekali menyerang iman kita. Daniel, kita saudara ya, jadi kita harus jaga supaya kita jangan melibatkan orang-orang yang menghakimi agama kita. Oke Bro Daniel Mananta, God bless you.